Heeh. Boleh dijelasin nggak dok, gondongan itu apa dok? Makasih Mbak Dini. Jadi gondongan itu atau dalam bahasa medis kita bilangnya itu MUMS ya, MUMPS, MUMS, atau ada juga yang menyebutnya parotitis. Jadi radang di kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu letaknya di belakang telinga ya, sebagai kelenjar yang menghasilkan air liur ya. Nah, kalau tadi yang Mbak Dini bilang gondok, itu dia di tiroid, ya beda ya. Dia di daerah leher di depan. Jadi kalau gondongan itu biasanya di belakang telinga, tapi dia memanjang. Jadi kelenjar itu memang apa? Kelenjar parotis itu memanjang, makanya dia sampai fungsinya memproduksi air liur itu. Kalau sampai membesar, dia jadi pembesaran gondongan itu tepatnya itu kan apa ya, kayak nah yang saya pegang ini nih tangan ya, jadi di belakang telinga sampai ke daerah leher gitu. Kalau gondok itu di sini, jadi di kanan kiri biasanya ya. Kalau kembali ke gondongan, gondongan ini adalah tadi namanya parotitis ataupun MUMS, itu adalah artinya infeksi daerah kelenjar parotis karena disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi virus itu tepatnya disebut virus Paromaxivirus ya. Paromaxivirus itu seperti kayak virus influenza juga ya. Dia menyerang khusus memang di kelenjar parotis ini. Biasanya ini menyerangnya pada anak-anak ya, anak-anak khususnya anak-anak SD ya, masih anak-anak. Nah ini memang yang khas sekali, akan terlihat bengkak di belakang telinganya itu. Apalagi kalau misalnya oleh orang tuanya anaknya itu dikasih blau ya, blau cuci itu yang warna biru, makin kelihatan tuh warna birunya itu bahwa anak ini sedang ada sakit gondongan. Gejalanya biasanya seperti sakit virus yang lain ya, mulai dengan demam gitu ya, sakit nelan gitu ya. Bisa juga kalau misalnya dia berat banget, apa artinya eh, gondongannya itu besar gitu, si anak jadi jadi agak-agak susah, seperti susah bernapas, tapi sebenarnya nggak di saluran napas karena memang dia bengkak saja. Kemudian juga ya bisa sakit kepala, mual, dan sampai bisa muntah, seperti jadi kayak penyakit-penyakit infeksi virus yang lainnya, Mbak Dini. Iya. Nah itu virusnya sebenarnya didapatnya dari mana dok? Paramyxovirus itu sebenarnya ada di udara ya, kayak corona seperti sekarang. Jadi memang Mm-mm. dia gampang sekali nular ini, sangat gampang menular gitu, bisa lewat udara. Kemudian misalnya orang gonongan itu bersin, batuk gitu ya, sehingga mengeluarkan ke udara. Kemudian ada anak yang memang tidak ada antibodi, artinya yang belum pernah terkena parotitis ini, belum pernah kena gondongan itu, dia bisa kena. Atau juga misalnya pemakaian alat makan bersama, yang satunya gondongan, lagi makan, minum gitu ya. Kemudian ada saudaranya atau temannya yang juga ikut makan dengan alat yang sama, itu bisa menular ke anak tersebut gitu, Mbak Dini. Iya. Sorry dok, tadi nama virusnya apa dok? Ada namanya? Paramyxovirus. Oh, paramyxovirus ya dok ya. Nah ya dok, Uh, dokter kan bilang itu paling banyak menyerang anak-anak, tapi orang dewasa bisa juga dok ya kena. Bisa, bisa. Kalau Mm-mm. orang dewasa itu pada saat anak-anak belum pernah kena gondongan, Mm-mm. tapi jarang Mbak Dini, jarang sekali ya. Biasanya yang paling sering ya anak-anak gitu. Dan bisa kena beberapa kali. Jadi kalau misalnya dia kena kemudian tidak terbentuk imunnya sempurna, bisa kena lagi gitu ya. Nah, sebenarnya memang di negara kita tuh kemarin sudah ada program vaksinnya, Mbak Dini. Namanya, kalau Mbak Dini ingat itu, ada namanya vaksin MMR ya. M-nya itu salah satunya adalah MUMS ya.
mumps, meningitis, dan rubella. Tetapi oleh karena isunya ya kejadian di Prancis bahwa MMR ini menyebabkan autis pada anak-anak, akhirnya orang tua termasuk di Indonesia jadi tidak mau atau takut untuk vaksin MMR ini, padahal sebenarnya ya nggak seperti itu juga kejadiannya ya. Nah jadi memang sangat disayangkan memang, dan ini belum masuk ke program wajib vaksin gitu loh Mbak Dini. Jadi sifatnya itu opsional, sehingga orang kalau mau vaksin MMR ini ya harus bayar sendiri ya, biasanya ke dokter-dokter spesialis anak. Nah itu juga jadi makin makin bikin orang tua jadi nggak mau untuk vaksin MMR. Padahal saya pernah baca risetnya bahwa vaksin MMR ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya gendongan ini gitu Pak, samping meningitis dan rubella tadi. Iya. Nah, Dok, itu kan salah satu ciri dari gondongan itu kan ada pembengkakan di sini ya, Dok ya? Ya. Itu langsung munculkah, Dok, atau enggak, Dok? Bengkak di sini nih? Biasanya sih enggak ya. Biasanya itu memang sepertilah penyakit-penyakit virus yang lain, biasanya pada hari pertama inkubasinya itu biasanya selalu dimulai demam ya. Khasnya infeksi virus itu selalu demam, kemudian mungkin juga ada sakit menelan. Nah baru kalau misalnya tubuhnya itu istilahnya itu kalah sistem imunnya, nah dia makin jadi, apalagi misalnya pada saat proses itu si anak makan makanan yang harus dia punya ya, yang dia harus punya yang berat gitu ya, yang baru punya. Nah itu makin memperbesar kemungkinan untuk terjadinya pembesaran kelenjar parotis ini Mbak Dini. Juga ada bilang yang menyebutkan bahwa misalnya si anak makan atau minum makanan-makanan yang sifatnya asam. Nah asam itu ternyata itu makin makin merangsang kelenjar parotis itu tambah jadi bengkak. Nah itu makanya biasanya ada yang bilang 2-5 hari kemudian setelah infeksi inkubasi virus Paromaxisirus itu, dia akan terjadi bengkak pada kelenjar parotisnya. Oh gitu. Oh jadi kalau tubuhnya itu sistem imunnya nggak mampu melawan virus, dia bengkak ya, Dok ya, muncul bengkak. Tapi kalau tubuhnya bisa melawan itu, bengkak itu nggak terjadi ya, Dok ya? Bengkaknya tidak terjadi, kemudian mungkin malah tidak terjadi apa-apa. Misalnya pada anak-anak yang sudah divaksin MMR itu, ya mungkin dia gejala-gejala ringan, mungkin demam sebentar, demamnya juga nggak terlalu lama gitu, kemudian hilang sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai terjadi infeksi itu, kemudian kelenjar parotisnya itu terlanjur bengkak, perlu waktu 1-2 minggu baru benar-benar sembuh. Iya, itu bengkaknya itu langsung membesar gitu, Dok, atau kecil dulu terus lama-lama membesar gitu? Biasanya kecil dulu, kecil, kemudian nggak terlalu terasa ya, tapi mungkin si anak kan namanya masih anak-anak, dia nggak terlalu aware, mungkin cuma sakit-sakit menelan, sakit-sakit daerah leher gitu ya, di belakang telinganya. Kemudian misalnya si anak makan makanan yang harus makin dikunyah, permen karet gitu ya, itu malah makin menyebabkan si kelenjar itu jadi tambah bengkak, sehingga benar-benar bengkak bisa maksimal ya. Itu tergantung juga sekali lagi sistem imunnya anak itu. Jadi memang kalau yang higiennya baik, imunitasnya baik, mungkin nggak terlalu besar ya pembengkakan kelenjar parotis ini Mbak Dini. Iya, nah itu Dok, tadi kan dokter sempat nyinggung blau ya Dok ya. Emang kalau ada anak gondongan itu orang tua kebanyakan ngasih blau, itu emang bisa ya Dok ya? Susah ya dibuktikan karena di jurnal internasional itu nggak ada, orang-orang di luar negeri kan nggak melaksanakan itu ya, dan saya juga nggak baca ya kalau blau itu. Misalnya saya tadi waktu Mbak Dini kasih ini, saya akhirnya cari coba ya, mungkin ada di Indonesia gitu ya yang meneliti itu, ternyata nggak ada juga. Nah memang blau itu kan kalau nggak salah itu sodium ya,
kalau nggak salah ya namanya sodium itu. Jadi eh, tidak akan secara teori saja sih tidak akan tidak akan mengurangi sakit si anak ini. Cuma memang biasanya dia tuh bukan cuma belau saja. Seingat saya masih kecil saya dulu belau yang dikasih cuka. Cukanya itu kan sifatnya itu asam ya. Nah, itu sebenarnya juga mungkin makin makin merangsang si gondoknya itu cepat besar, tapi kemudian mungkin karena sudah maksimal membesar nanti kemudian akan perlahan-perlahan mengecil gitu. Jadi dia kayak kalau Mbak Dini ingat juga ada kayak salep bisul itu ya. Salep bisul itu kan mematangkan bisulnya gitu ya. Nah, kayaknya menurut saya mungkin itu juga mempercepat proses inkubasinya saja sih, tapi tidak menyembuhkan. Malah kalau anak-anak yang dikasih belau kan makin besar si kelenjar parotisnya itu. Tapi mungkin katanya kenapa itu diberikan biar si anak itu tahu diri. Jadi kan itu kan sangat menular. Jadi kalau misalnya dia dikasih belau itu anak-anak yang lain tahu si temannya lagi ada gondongan tuh jangan dekat-dekat misalnya ya. Si anak sendiri mungkin ngerasa malu, merasa tidak pede untuk keluar rumah sehingga dia akan dengan rumah saja. Mungkin itu ya, mungkin inisiatif orang-orang zaman dulu tuh itu karena di jurnal kemudian beberapa yang saya baca juga tidak ada menyebutkan itu jadi semacam SOP pemberian obat untuk orang-orang yang anak-anak yang terkena gondongan itu, Mbak Dini. Iya, kalau pengobatan dari gondongan ini gimana, Dok? Ya, sebenarnya kan kalau memang dia itu saya sebutkan di awal karena adalah virus, seperti penyakit virus yang lain, sifatnya self limiting disease ya, akan sembuh sendiri kalau imunnya juga baik. Biasanya kita akan memberikan sifat-sifatnya pengobatan yang suportif lah, kayak sekarang orang COVID itu ya, mungkin dikasih vitamin gitu ya, dikasih makanan-makanan yang lembut gitu, tidak usah yang harus dia ngunyah gitu ya, sehingga akan mengurangi dampak pembesaran daripada kelenjar parotis itu. Beberapa teman sejawat, terutama spesialis anak, ada yang memberikan juga antivirus gitu kalau memang ternyata berat, anaknya demamnya tinggi gitu ya. Kemudian juga mungkin si anak juga ada penyakit yang lain ya. Yang paling ditakutin itu misalnya si anak sedang diobatin penyakit yang lain, misalnya TB, tuberkulosis misalnya. Kemudian dia ada kena juga gondongan ini kan kasihan. Nah, itu mungkin akan diberikan lebih lebih progresif lah, diberi antivirus gitu ya. Kalau misalnya dia panas dikasih penurun panas, kalau dia misalnya bengkak yang akan diberi juga obat anti bengkaknya, kurang lebih begitu Mbak Dini. Iya, nah selama gondongan itu belum sembuh, Dok, ada pantangan makanan nggak, Dok? Ya, yang tadi saya bilang, jadi jangan makan yang harus dikunyah sekali, jadi mungkin yang lembut-lembut, sebaiknya makan bubur gitu ya. Kemudian juga dilarang untuk memakan dan meminum yang sifatnya asam ya, karena itu akan memperburuk keadaan. Jadi jangan juga dia minum jus gitu yang sifatnya asam ya. Kalau jusnya nggak asam sih nggak apa-apa, tapi yang sifat-sifatnya asam itu dikurangi gitu ya. Kemudian ya karena dia self limiting disease itu, si anak harus istirahat, mungkin sebaiknya di tempat tidur saja gitu ya. Kemudian juga dikasih makanan-makanan yang memang bergizi sehingga sistem imun si anak itu cepat merespon dengan baik penyakit infeksi yang dia alami gitu. Iya, kalau udah sembuh itu dia bisa balik lagi, Dok, ya gondongan itu ya? Secara teori bisa, tapi rasa-rasanya bisa kecil ya. Makanya saya bilang tadi tergantung ini juga ya, waktu dia terkena, dia tuh sampai fase kan kalau Mbak Dini ingat dulu di sistem imun kita tuh ada IgG, ada IgM gitu ya. Kalau misalnya memang sekarang itu kayak di corona itu sampai bisa diukur titernya, tapi kalau gondongan itu kayaknya
nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan titer antibodi terhadap gondongan gitu ya. Kalau bisa mungkin memang ada beberapa anak yang terkena gondongan itu terbentuk antibodi yang kompleks istilahnya itu ya, sehingga dia ya udah aman, sekali kena seumur hidup dia akan tidak akan terkena gondongan. Tapi kalau imun yang dibentuk itu tidak komplit gitu ya, itu mungkin kemungkinan kecil masih ada yang bisa terkena infeksi gondongan yang kali berikutnya gitu. Nah ya, nah biar kita nggak kena gondongan dok, caranya gimana? Nah itu yang tadi saya bilang, sebenarnya pada anak-anak itu ada vaksinnya MMR tadi ya. Sayang itu jadi tidak populer, jadi sekarang jarang dikerjakan juga. Tapi mungkin yang paling penting seperti penyakit infeksi virus lainnya, anak-anak kita ajarkan untuk supaya pola hidup bersih dan sehatnya ya. Jangan sampai makan atau minum dengan sembarangan, misalnya meskipun teman di sekolah gitu ya, ada makanan, ada minuman terus bareng-bareng dan sebagainya. Kemudian kita harapkan juga kalau memang anak itu memang sakit, sekarang memang mungkin sudah harus disosialisasikan supaya tidak ke sekolah. Jadi memang karena ini satu orang yang gondongan ya, itu secara teori bisa misalnya dia masuk kelas, sekelas itu bisa kena gondongan itu, karena misalnya dia bersin, dia batuk gitu ya, itu nempel. Kemudian ada anak itu yang memang sistem imunnya itu kurang baik, ya jadi. Nah jadi juga mungkin kita latih dan ajak anak-anak kita ini supaya berperilaku hidup bersih dan sehat itu juga akan meningkatkan sistem imunnya ya, dengan makanan-makanan yang bergizi, kurang lebih begitu Mbak Dini. Nah ya, nah tapi kan anak-anak ini kan dia nggak bisa merawat dirinya sendiri dok ya, mau nggak mau kan harus orang tuanya, harus ibunya. Nah ini ibunya harus gimana nih dok biar dia pas merawat anaknya dia nggak ketularan? Kalau ke ibu kan jarang ya, saya bilang kalau ibunya, jadi memang ibunya yang harus care juga ya, kasih obat gitu ya, anaknya ditenangkan, biarkan di tempat tidur, obat-obat simptomatik ya, obat-obat yang diperlukan anak ya kita berikan gitu ya, mungkin juga dikasih semangat biar anaknya juga cepat melalui proses itu gitu. Nah memang ini menarik, jarang sekali gondongan itu menyerang anak perempuan, apalagi perempuan dewasa gitu ya. Jadi itu khasnya. Oh jadi kalau ibu-ibu dia ngerawat anaknya ya nggak usah khawatir amat gitu dok ya? Nggak usah khawatir, ya bukan seperti COVID ya. Iya soalnya tadi kan dokter kan sempat bilang kan menular gitu, apa mungkin nanti ketika ibunya merawat anaknya terus nanti ibunya jadi ketularan gitu, enggak ya? Karena rasanya sih enggak ya, biasanya memang dia tuh spesifik sekali biasanya ke anak-anak sih, dan anak-anaknya anak-anak laki-laki gitu. Kalau ke anak perempuan bisa, tapi jarang juga kasusnya. Oh ya, ada yang menarik Mbak Dini ya, nah pada kesempatan ini juga gondongan ini harus diwaspadai. Tadi yang melanjutkan pertanyaannya Mbak Dini tadi, ke orang tua yang merawat, supaya anaknya itu dirawat yang baik, kemudian juga jangan sampai berlarut-larut. Jadi misalnya kan dia kalau bisa secepatnya sembuh gitu ya, dengan sistem imunnya gitu, karena gondongan ini ada bahayanya ya. Gondongan itu bahayanya kalau dia menyerang anak laki-laki itu kalau sampai menyerang testis ya. Nah, kan anak-anak itu kan lagi masa pembentukan sperma ya, namanya spermatogenesis. Jadi kalau sampai virus itu kelayapan gitu ya dari leher gitu kan, dia ikut aliran darah sampai ke testisnya, alat kelaminnya anak laki-laki itu. Nah, itu diduga bisa menyebabkan kemandulan nanti anak-anak itu pada saat dewasa. Ya bahaya ya. Tapi kalau sama perempuan ada nggak? Juga ya. Ngeri juga. Nggak, jarang dia. Kalau perempuan tidak ada bahaya, maksudnya tidak ada bahaya ke situ. Jadi memang dia, ya itu kan spesifik, dia senangnya ke testis, bukan ke opum ya, bukan ke selnya perempuan. Jadi ya itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai kan nanti ya mungkin penyakit gondongannya itu tidak terlalu bahaya, istilahnya mohon maaf, nggak ada yang sampai meninggal karena
gondongan ini, tapi nanti akibatnya kan si anak nggak bisa punya anak gitu kan, jadi setelah dewasa, nah itu juga kasihan gitu. Iya, iya Dokter Adit, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Ya, baik. Sebenarnya memang gondongan itu penyakit yang lama. Sudah saya sendiri mungkin kayaknya sudah pernah juga ngalami ya. Masih kecil saya ingat pernah dikasih apa belau cuci yang dikasih cuka itu. Jadi memang artinya memang sayang sekali kesempatan untuk mengeradikasi gondongan ini terhalang karena proses apa ya, sosialisasi vaksin MMR itu ada beberapa yang kontroversi. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, memang jauh lebih aman kalau anak-anak itu kita berikan vaksin MMR. Nanti silakan konsultasi ke spesialis anaknya masing-masing. Jangan lupa supaya selalu menekankan adanya anaknya supaya bisa hidup bersih dan sehat, sehingga imunnya bisa meningkat. Kalau lagi sakit juga harus tahu diri supaya tidak menularkan ke teman-temannya kalau di sekolah, dan selalu menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa terhindar dari sakit gondongan ini. Iya, ya Dokter Adit, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya. Ya, sama-sama, sama-sama Mbak Dini. Ya, iya. salam sehat ya. Salam sehat Ya, juga Dok. kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Adit. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.